mempresentasikan hasil kerja kami. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Christopher Silangan, yang kedua Tirsa Kusuma, yang ketiga Tesalonika Surentu, yang keempat Santri Kewas, dan yang kelima Milka Panto, saya sendiri. Pelatihan dan kemampuan komunikasi karyawan serta kepuasan pelanggan. Pelanggan merupakan pengguna produk yang menjadi target dari pemasaran suatu produk atau jasa. Apabila keinginan pelanggan tidak respon dengan baik dan cepat, maka pelanggan akan beralih kepada perusahaan lain yang memberikan pelayanan yang lebih baik. Menurut Rifai dan Salala 2009, pelatihan adalah proses secara sistematis mengobati perilaku karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan karyawan untuk melaksanakan pekerjaannya. Dengan melaksanakan pelatihan yang tepat, diharapkan peserta pelatihan dapat memperbaiki pelayanan yang maksimal kepada pelanggan. Pelatihan memberikan berbagai manfaat, baik kepada perusahaan maupun karyawan itu sendiri. Bagi karyawan, pelatihan memberi manfaat seperti tambahan pengetahuan, keterampilan kerja, peningkatan prestasi kerja, dan sebagainya. Sedangkan bagi perusahaan, mereka juga memperoleh manfaat lebih seperti terjaganya stabilitas perusahaan, dan karyawan pelanggan merupakan pengguna produk yang menjadi target dari pemasaran suatu produk atau jasa. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Menurut Kotler dan Keller, kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang telah dipersepsikan produk terhadap ekspektasi mereka. Jika kinerja gagal memenuhi ekspektasi, pelanggan akan tidak puas. Jika kinerja sesuai dengan ekspektasi, pelanggan akan puas. Dan jika kinerja melebihi ekspektasi, pelanggan akan sangat puas dan atau senang. Pelatihan dan kemampuan komunikasi karyawan serta kepuasan pelanggan pada perusahaan Circle K Cabang Makassar. Perusahaan yang saat ini melaksanakan program pelatihan adalah Circle K. Pelatihan yang diterapkan oleh Circle K bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang perusahaan dan produk-produk yang dijual oleh perusahaan, pembentukan keterampilan dan sikap dan nilai-nilai yang ada dalam perusahaan. Dengan adanya pengetahuan tentang produk dan nilai-nilai, diharapkan bisa membantu kemampuan komunikasi yang maksimal, sehingga memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pelanggan, agar pelanggan merasa puas dan akan kembali lagi untuk berbelanja di toko tersebut. Kemampuan komunikasi merupakan bagian yang selalu mendapatkan perhatian khusus oleh Circle K di setiap tingkatan program pelatihan. Kemampuan komunikasi menjadi salah satu materi utama dan wajib dikuasai oleh setiap karyawan yang mengikuti, misalnya dalam pelatihan basic untuk posisi customer service. Materi kemampuan komunikasi disajikan dalam pelatihan hari kedua, mulai dari bagaimana penampilan karyawan yang sesuai dengan standar perusahaan dan cara memperlakukan pelanggan atau menyapa dan melayani pelanggan dengan baik. Tujuannya agar karyawan memiliki kemampuan komunikasi sehingga pelanggan yang dilayani bisa merasakan kepuasan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik mengkaji pelatihan dan kemampuan komunikasi karyawan serta kepuasan pelanggan pada perusahaan Circle K Cabang Makassar. Tujuannya adalah untuk mengetahui bentuk dan isi materi pelatihan dengan kemampuan komunikasi serta melihat kemampuan komunikasi karyawan dengan kepuasan pelanggan di Circle K Cabang Makassar. Terdapat beberapa tingkatan pada pelatihan, yaitu Basic CSR 1 dilaksanakan dengan dua metode, yaitu off the job training dan on the job training. Pada pelatihan tingkat intermediate CSR 2 dan tingkat advanced CSR 3 hanya menggunakan metode off the job training. Pelatihan ini hanya menggunakan metode ceramah, pemutaran video, serta role play. Kedua tingkatan pelatihan ini hanya berlangsung 2 hari. Pelatihan dalam mempresentasikan materi menggunakan metode ceramah dihadapkan pada peserta pelatihan.
Pelatihan juga menggunakan video presentasi atau pelajaran yang disajikan melalui video adalah materi-materi yang berhubungan dengan pengetahuan atau bagaimana melakukan pekerjaan sehari-hari. Metode case study juga diberikan di mana peserta diberikan studi khusus yang dilakukan dengan memberikan beberapa kasus tertentu. Kemudian peserta diminta memecahkan kasus tersebut melalui diskusi kelompok. Keseluruhan metode tersebut merupakan metode yang diterapkan oleh Circle K dalam pelaksanaan pelatihan untuk karyawan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dari 3 tingkatan tersebut terdapat 24 pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap karyawan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Materi yang membahas kasus tentang kemampuan komunikasi yaitu materi customer 1, materi customer 2, dan materi customer 3. Metode selanjutnya dilaksanakan yaitu simulasi. Simulasi adalah latihan yang diberikan di sebuah tempat yang khusus dirancangkan menyerupai tempat kerja yang dilengkapi dengan berbagai peralatan di tempat kerja. Biasanya simulasi ini dilaksanakan langsung di toko atau di dalam naungan pelatihan. Metode selanjutnya yaitu role playing. Role playing adalah metode di mana para peserta diberi peran tertentu untuk bertindak dalam situasi khusus. Misalnya, dalam pelatihan ada yang memamerkan dirinya sebagai pelayan atau pelanggan. Kemudian disimulasikan bagaimana cara melayani pelanggan. Selanjutnya, dalam hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan bentuk dan materi pelatihan dalam meningkatkan kemampuan komunikasi karyawan. Selain itu juga, hubungan korelasi yang telah dilakukan oleh peneliti dapat dijelaskan bahwa besar nilai signifikan 2 mintile adalah 0,000. Angka ini lebih kecil daripada 0,05. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hasil tersebut dimaksudkan bahwa ada korelasi yang signifikan antara kemampuan komunikasi dengan kepuasan pelanggan. Hubungan materi dan pelatihan terhadap kemampuan komunikasi. Peneliti melihat bahwa secara kolektif kemampuan komunikasi karyawan meningkat karena adanya perbedaan pengetahuan di tiap tingkatan pelatihan. Namun secara individu kemampuan komunikasi untuk tiap karyawan, ada karyawan yang memperoleh nilai lebih tinggi dibandingkan dengan karyawan yang berada pada tingkat basic dan advance. Ada juga nilai intermediate yang paling rendah dibandingkan dengan basic. Hal tersebut disebabkan karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan komunikasi karyawan, di antaranya pengetahuan, motivasi, dan sikap. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Brent Spitzberg dan William Kupach dalam Payne tahun 2005, membagi 3 kompetensi komunikasi seorang komunikator, yaitu yang pertama knowledge. Untuk mencapai tujuan dari komunikasi, komunikator harus memiliki pengetahuan yang dibutuhkan dalam berkomunikasi secara efektif dan tepat. Yang kedua, motivation merupakan hasrat atau keinginan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dan yang ketiga, sikap meliputi tindakan nyata dan perilaku merupakan kemampuan seseorang dalam mengelola perilaku yang diperlukan dalam berkomunikasi secara tepat dan efektif. Kemampuan ini meliputi beberapa hal seperti order orientation, social anxiety, dan expansiveness. Selanjutnya, hasil yang diperoleh menunjukkan adanya hubungan antara kemampuan komunikasi karyawan dengan kepuasan pelanggan di Circle K cabang Makassar. Semakin bagus kemampuan komunikasi karyawan, maka kepuasan pelanggan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin kurang baik kemampuan komunikasi karyawan, maka akan semakin kurang pula kepuasan pelanggan. Menurut Sitinjak tahun 2004, kualitas layanan atau service quality sangatlah bergantung pada 3 hal, yaitu sistem, teknologi, dan manusia. Faktor manusia memberikan kontribusi yang sangat besar, sehingga kualitas layanan lebih sulit ditiru dibandingkan dengan kualitas produk dan harga.
Oleh karena pembinaan sumber daya manusia yang diberikan oleh Circle K memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepuasan pelanggan. Dalam hal ini, Circle K berusaha untuk meningkatkan kemampuan komunikasi karyawan dalam melayani pelanggan. Untuk meningkatkan kemampuan komunikasi seseorang, menurut Brent Spitzberg dan William Capage, dalam PAIN tahun 2005 membagi 3 komponen kompetensi komunikasi seseorang komunikator, yaitu yang pertama, knowledge. Untuk mencapai tujuan dan komunikasi, komunikator harus memiliki pengetahuan yang dibutuhkan dan berkomunikasi secara efektif dan tepat. Yang kedua, motivation, merupakan hasrat dan keinginan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Yang ketiga, sikap, melalui tindakan nyata atau perilaku merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan perilaku yang diperlukan dalam berkomunikasi secara tepat dan efektif. Dalam hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan bentuk dan materi pelatihan dalam meningkatkan kemampuan komunikasi karyawan. Selain itu juga hubungan korelasi yang telah dilakukan oleh peneliti dapat dijelaskan bahwa besar nilai signifikan 2 tilde adalah 0,000. Angka ini lebih kecil daripada 0,05. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hasil tersebut dimaksudkan bahwa ada korelasi yang signifikan antara kemampuan komunikasi dengan kepuasan pelanggan. Hubungan materi dan pelatihan terhadap kemampuan komunikasi, peneliti melihat bahwa secara kolektif kemampuan komunikasi karyawan meningkat karena adanya perbedaan pengetahuan di tiap tingkatan pelatihan. Namun, secara individu, kemampuan komunikasi untuk tiap karyawan, ada karyawan yang memperoleh nilai lebih tinggi dibandingkan dengan karyawan yang berada pada tingkatan basic dan advanced. Ada juga nilai intermediate yang paling rendah dibandingkan dengan basic. Hal tersebut disebabkan karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan berkomunikasi karyawan, diantaranya pengetahuan, motivasi, dan sikap. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Brent Spitzberg dan William Capage dalam PAIN 2005. Membagi 3 komponen kompetensi komunikasi seorang komunikator, yaitu yang pertama, knowledge. Untuk mencapai tujuan dari komunikasi, komunikator harus memiliki pengetahuan yang dibutuhkan dalam berkomunikasi secara efektif dan tepat. Yang kedua, motivation, merupakan hasrat atau keinginan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dan yang ketiga, sikap, meliputi tindakan nyata dan perilaku, merupakan kemampuan seseorang dalam mengelola perilaku yang diperlukan dalam berkomunikasi secara tepat dan efektif. Kemampuan ini meliputi beberapa hal seperti other orientation, social anxiety, dan expressiveness. Kesimpulan, kemampuan komunikasi karyawan memiliki pengaruh yang besar terhadap kepuasan pelanggan. Ada hubungan yang signifikan antara kemampuan komunikasi dengan kepuasan pelanggan. Komunikasi pelanggan merupakan hal yang sangat berperan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Semakin bagus kemampuan komunikasi karyawan, maka kepuasan pelanggan akan semakin meningkat. Oleh karena itu, sebaiknya karyawan selalu berusaha meningkatkan kemampuan komunikasinya dengan cara mengikuti pelatihan dan menginternalisasikan visi dan misi perusahaan ke dalam diri setiap karyawan.